Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan belajar kita bahasa Indonesia. Mari sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang manfaat barokah. Ala hadiniya sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih teman-teman. Kita lanjutkan. Pada pertemuan kemarin kita sudah berbicara masalah presentasi, bahwa presentasi kemarin kita jelaskan ada 4 gaya, yaitu yang namanya impromptu speaking, kemudian ada extemporaneous speaking, ada yang nomor 3 manuscript speaking, dan yang nomor 4 memorize speaking atau presentasi tanpa catatan sama sekali. Kemudian ada beberapa hal teman-teman yang memang harus kita persiapkan sebelum presentasi. Yang pertama, kita tentukan dulu tujuannya atau topiknya apa ya. Kemudian kita harus mengenali audiennya, apakah orang ini orang menengah ke bawah pendidikannya atau menengah ke atas, sehingga kita bicara itu pas dengan mereka. Kemudian kita juga perlu menyiapkan kebutuhan kita selama presentasi menggunakan LCD ataupun yang lain, alat-alat bantu apa yang harus kita perhatikan. Kemudian kita juga harus memperhatikan nanti berapa sih alokasi waktu yang diberikan ke kita, sehingga nanti ketika sampai bicara presentasi ini tidak melebihi waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dalam menyampaikan presentasi pada pendahuluan yang efektif ini, kita harus membuat suatu strategi ya, dimana tips untuk menyampaikan pendahuluan ini yang pertama, sampaikan dulu ya pendahuluan itu dengan singkat dan jelas ya. Selanjutnya kita membawa audien kita yang kita ajak bicara ini kepada pengetahuan ya tentang topik yang akan kita bicarakan ini loh. Ini kita bawa mereka, opini mereka atau pandangan mereka. Kemudian kita ciptakan ini bagaimana audien ini antusias kepada kita ya. Kita bangkitkan minat audien ya terhadap topik yang mau kita sampaikan, itu kita bangkitkan ya minatnya. Jangan lupa nanti kita ciptakan kontak komunikasi dengan audien, baik itu tatapan mata, dengan mendekati mereka atau yang lain. Kita paparkan susunan topik, bahan yang kita bicarakan ini dengan jelas. Kalau memang nanti kita menggunakan alat bantu, kita jelaskan alat bantu ini gunanya untuk ini gitu ya. Kemudian kita siapkan audien ini masuk ke dalam isi atau inti daripada presentasi kita itu ya. Nah, nanti selama presentasi itu teman-teman, kita harus memperhatikan beberapa hal ya. Penggunaan pemilihan kata ini kita harus tepat. Kita gunakan analog dan juga gambar-gambar yang berhubungan. Kita hindari ya jargon itu bahasa yang belum tentu mereka pahami, semua audien belum tentu paham ya. Kemudian kita juga perlu meminimalisir ucapan yang tidak perlu, misalnya dan yang lain ya. Dan kita harus menjaga penampilan ini sesuai dengan situasi, perhatikan situasinya ya. Pilih pakaian yang pantas, tidak terlalu berlebihan. Kalau memang suasananya agamis ya jangan sampai presentasi itu kita menggunakan ya celana pendek ataupun yang lain ya, atau terlihat yang kedodoran atau apa. Ini perhatikan, gunakan pakaian yang pantas. Kita hindari penggunaan apapun yang merebut perhatian audien selain kepada kita ini ya. Kita hindari misalnya sampai menggunakan parfum yang terlalu breng gitu ya, atau perhiasan yang berlebihan, sehingga ini nanti mereka melihat, waduh pakaiannya, wah perhiasannya, wih hebat, jam tangannya, gelangnya dan yang lainnya ya. Jaga gestur tubuh ya, kita ini tidak terlalu berlebihan, malah jauh mungkin kita santai aja. Kalau terlalu berlebihan malah menunjukkan kita itu gugup ya, atau nervous. Kemudian kita perlu mengatur nada suara kita, jangan sampai kita terlalu berburu-buru sehingga nanti di tengah-tengah kita sudah kehabisan tenaga untuk bicara. Penggunaan bahasa tubuh kita juga harus memperhatikan ya, gerak dan bahasa tubuh. Jangan takut untuk melakukan ya gerakan ya, tapi usahakan yang sealami mungkin, maju mundur mendekati ke audien gitu ya.
ekspresi wajah ini sangat mendukung ya. Oleh karena itu ya ekspresi itu perlu ditunjukkan agar audien ini merasa tidak bosan ya. Ya. Kemudian kita tingkatkan kemampuan fasilitasi. Keterampilan fasilitasi itu terdiri dari kemampuan memperhatikan pemirsanya, mengobservasi, kemudian juga mendengarkan ketika audien yang bertanya atau kurang jelas kita perhatikan ya. Selama presentasi itu kalau kita sudah selesai ya, kita perlu membuat sebuah kesimpulan atau penutup di akhir. Nah, tips dalam nanti saya membuat kesimpulan presentasi itu, yang pertama siapkan audien ini untuk sampai pada bagian akhir ini, pada bagian kesimpulan ini ya kita lakukan melalui perubahan suara yang dulu tinggi besar mengapi-api kita agak turun dikit ya. Kita ulangi yang kedua poin-poin pentingnya ini ya dari seluruh bahasan itu. Kalau memang jika tujuan adalah mempersuasi, ajak audien ini untuk melakukan sesuatu atau minimal mengajukan pendapat mereka gitu ya. Kemudian sediakan sesi tanya jawab secukupnya. Dan jangan lupa satukan poin-poin yang mungkin itu pendapat-pendapat dari audien ini kita satukan, kita rangkum. Ya, satu hal yang tidak boleh kita lupakan ya kemarin adalah kita mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa minta maaf, mohon maaf barangkali selama kita ngomong-ngomong ini kita ada salah dan kekeliruan gitu ya. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian setelah materi presentasi kita lanjutkan dengan materi diskusi teman-teman ya. Nah, ini adalah suatu hal yang harusnya biasa dilakukan adalah berdiskusi. Diskusi ini berasal dari kata discussus. Ya, dari bahasa Latin yang berarti tukar pendapat. Diskusi ini pada umumnya ya bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tentang suatu masalah. Ya, untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Ya. Nah, ada beberapa tujuan yang memang ingin dicapai dalam diskusi itu. Yang pertama, kita ingin mendapatkan suatu pengertian tentang perbedaan dan kesamaan pendapat. Jadi tentu orang kan punya banyak pendapat. Nah, ini perbedaan ini buat kesamaan yang intinya apa sih? Kemudian yang kedua, kadang diskusi ini mempunyai tujuan mengadakan kesepakatan. Ya, ketika ada dua orang atau lebih, ada dua kelompok, dua institusi ini berbeda, ya didiskusikan. Kesepakatannya apa? Intinya apa? Ya. Kemudian yang ketiga, diskusi ini kadang memperoleh keputusan bersama mengenai suatu masalah. Contoh di kelas, oh ini ada masalah seperti ini, didiskusikan oleh semuanya. Nah, nanti akan diperoleh keputusan ini solusinya seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat, belajar dari orang lain banyak hal. Kita itu bukan orang yang pertama pinter atau bukan satu-satunya orang yang pinter ya. Tentu banyak orang yang juga pinter. Nah, disinilah kita perlu belajar dari orang lain. Kemudian kita yang kelima, kita bisa menilai kok pendapat orang lain. Oh, orang ini wataknya seperti ini. Dia kalau berpendapat punya ide pasti kayak gini. Ini adalah pendapatnya dia. Ya. Kemudian yang nomor 6, menemukan ide sendiri. Ya, untuk diuji dan dinilai kebenarannya. Tentu teman-teman semua punya pendapat, punya ide lah. Ini kadang-kadang harus diuji bagaimana ide teman-teman di hadapan oleh semua kawan-kawan. Nah, ini dengan cara diskusi. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Harus ada pihak-pihak yang terlibat dalam diskusi. Jangan sampai Anda itu diskusi tapi sendiri. Nah, ini ada beberapa pihak yang harus ada di dalam diskusi. Yang pertama ini harus ada yang namanya moderator. Moderator itu siapa? Orang yang memimpin diskusi atau orang yang mengendalikan diskusi. Kemudian yang kedua harus ada penyaji atau pemateri atau narasumber sebagai orang yang dianggap memberikan pencerahan atau ilmu yang lebih banyak gitu ya. Kemudian yang ketiga harus ada pesertanya atau audien. Artinya mereka yang hadir. Jangan sampai ada moderator, ada penyaji yang berapi-api menyampaikan suatu materi.
tapi nggak ada hadirannya, nggak ada pesertanya. Lah ini kalau ada orang lewat ini mulai kapan ini? Nah seperti itu ya. Nah kemudian yang keempat kadang ada peninjau. Ya peninjau itu ya orang lain di luar, atau mungkin bisa dikatakan penyelenggara atau pembina. Ini juga bisa dikatakan sebagai peninjau. Kemudian teman-teman, inti daripada diskusi itu Anda bisa menyampaikan pendapat Anda dalam diskusi. Itu teman-teman ya. Nah, bagaimana cara mengemukakan pendapat dalam diskusi? Ini harus perhatikan teman-teman. Yang pertama, teman-teman kalau dalam berdiskusi, ini harus menggunakan bahasa yang baik ya. Bahasa yang baik. Kemudian pemikirannya, idenya harus logis atau masuk akal. Jangan sampai pemikiran Anda itu berkhayal atau ya nggak masuk akal ya. Berdasarkan fakta ya, jangan sampai berdasarkan mimpi saya, berdasarkan bisikan perewangan saya, berdasarkan tafsir lain, tidak boleh ya, harus logis dan masuk akal. Kemudian harus mengena pada pokok permasalahannya. Jadi jangan sampai diskusi Anda menyampaikan pendapat ngomongnya ngalor gitu, nggak sesuai dengan pokok permasalahannya. Kemudian yang ketiga, Anda harus bisa menghilangkan rasa emosional ya. Jangan memaksakan pendapat atau kehendak Anda harus diterima orang, tidak boleh. Jadi diskusi itu kita harus legowo. Misalkan pendapat kita itu tidak diterima, ada orang lain yang berpendapat yang lebih baik gitu ya. Kemudian yang keempat, materi pembicaraan. Ini ide Anda ini jangan sampai menjatuhkan orang lain. Jangan sampai menjelek-jelekan orang lain. Ini tidak boleh ini ya. Boleh Anda membaikkan Anda sendiri, bagaimana memuji Anda sendiri dengan berbagai strategi ya. Tapi jangan sekali-kali dalam diskusi Anda itu punya niat menjatuhkan, menjelekkan orang lain ya. Nah, kemudian teman-teman di dalam diskusi ini Anda mengungkapkan pendapat. Yang kelima, Anda harus memberikan solusi. Ide Anda ini memberikan solusi, jangan sampai ide Anda ini malah menambah permasalahan atau persoalan. Jadi tunjukkan atau berikan solusi, jangan menambah permasalahan. Nah, teman-teman, ada beberapa bentuk diskusi yang harus Anda perhatikan dan suatu saat harus Anda mengikutinya. Ya, bentuk-bentuk diskusi yang pertama ada yang namanya problem solving. Ini diskusi yang dilakukan oleh sekelompok orang ya, dalam rangka untuk memecahkan suatu masalah ya yang diberikan orang lain. Ada masalah, misalnya ada di pondok, ada masalah kayak gini. Kemudian pengurus-pengurusnya kumpul. Nah, bagaimana ini masalahnya diselesaikan? Ini namanya problem solving. Yang kedua, ada self maintenance. Ini diskusi ya, pemecahan masalah yang ditemukan sendiri. Topik diskusi ini ditentukan sendiri ya, membuat masalah dicarikan sendiri, dicarikan solusinya. Kemudian yang ketiga, ada bentuknya namanya sharing ya. Sharing ini diskusi untuk memecahkan masalah pribadi. Ini bersifat individual. Nah, pada umumnya sharing ini merupakan tukar pendapat, pengalaman yang seringkali mengandung rahasia. Misalnya Pak Antung dengan Mas saya Ilham. Lah, ini mereka sharing pendapat, bagaimana menurut sampean kalau Mas ini jadi pacar saya. Nah, ini sharing. Kadang dua orang lebih yang bersifat lebih pada rahasia. Ini sharing berdua ya, atau 2-3 orang lah, seperti itu. Biasanya sifatnya tadi ada nilai rahasianya. Kemudian ada namanya diskusi panel. Diskusi panel ini diskusi kelompok di hadapan orang banyak. Ya, ini namanya diskusi panel. Ada yang namanya seminar. Teman-teman mungkin sering mendengar seminar di mana? Seminar ya. Seminar itu suatu pertemuan atau persidangan untuk membahas suatu permasalahan dan dipimpin oleh seorang ahli. Ada yang ahlinya, ada narasumbernya, ada yang kompeten di bidang itu, gitu ya. Nah, perhatikan, pasti ada narasumbernya yang kompeten ketika kita membuat sebuah seminar. Ada lagi yang namanya simposium. Nah, kalau simposium pertemuan untuk membahas prasaran-prasaran mengenai suatu topik tertentu. Biasanya ini diikuti oleh ahli dari berbagai disiplin ilmu. Oh, ini menurut pandangan kedokteran, menurut pandangan pekerjaan umum, menurut pandangan agama, menurut pandangan dari segi sosial. Nah, contoh pemerintah membuat simposium bagaimana mengatasi dampak COVID-19. Nah, ini ada ahli di bidang kedokteran, ada ahli di bidang hukum, ada ahli di bidang agama, ahli di bidang sosial, ahli di bidang ekonomi.
kumpul jadi satu, membuat simposium tentang suatu topik. Ada yang namanya kongres. Kongres ini rangkaian pertemuan ya. Ini biasanya para wakil organisasi. Kenapa mereka wakil-wakil ini? Untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan penting yang berhubungan dengan organisasi itu. Misalnya Kongres Pemuda Pancasila, Kongres Partai tertentu, dan yang lainnya. Kongres NU, Kongres Muhammadiyah, dan seterusnya. Ini kongres. Kemudian bentuk diskusi yang nomor 8 ada yang namanya sarasean, teman-teman. Sarasean ini pertemuan untuk mendengarkan pendapat ya atau prasaran para ahli mengenai suatu masalah dalam bidang tertentu. Ini yang namanya sarasean. Ada lagi yang namanya lokakarya. Ya, lokakarya ini pertemuan untuk ahli atau pakar untuk membahas suatu masalah yang berkaitan dengan keahliannya. Misalnya ini